Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, yang kami hormati Ibu Wika Arsanti Putri, SST MA, selaku dosen pengampu mata kuliah PPN dan PPNBM, yang kami banggakan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi terkait PPN bagi pengusaha bidang jasa Biro Perjalanan Wisata. Sebelum kami membagikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Dianovi, NIM 3112011002. Dengan saya Ruth Putri Andriani dengan NIM 3112011023. Saya Wendiana dengan NIM 3112011027. Saya Nasya Cahaya Elizabeth dengan NIM 311-2011-033. Dan saya Christine Angelina Warnalera dengan NIM 3112-011044. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, materi yang kami sampaikan malam ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian, terus yang kedua ada tarif perhitungan, dan yang ketiga adalah contoh kasus. Baiklah, langsung saja kami mulaikan. Yang pertama, pembahasan tentang pengertian. Jadi, pengertian dari Biro Perjalanan sendiri adalah kegiatan usaha bersifat komersil yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seorang individu atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata. Nah, berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1988, maka jasa perusahaan perjalanan tergolong sebagai jasa kena pajak. Oleh karena itu, baik Biro Perjalanan Umum maupun agen perjalanan adalah pengusaha kena pajak. Nah, dalam kegiatan usaha perusahaan, perjalanan dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umum yang terdiri dari membuat dan menjual produk Biro Perjalanan Umum sendiri yang berupa komponen dari paket wisata seperti tiket pesawat. Nah, satu lagi menjualkan produk pihak lain seperti mengurus dokumen perjalanan. Nah, untuk kelompok yang kedua yaitu kegiatan agen perjalanan yang berupa menjual produk ke pihak lain seperti tiket pesawat dan mengurus dokumen perjalanan. Dasar pengenaan pajak. Sesuai pasal 1 huruf P yaitu nilai penggantian, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan di alam faktur pajak. Namun demikian, mengingat jasa perusahaan perjalanan ini mempunyai sifat khusus yang antara lain menjual produk berupa jasa yang dikecualikan dari PPN, maka menerapkan pasal 1 huruf P akan menyebabkan ketidakadilan serta menyebabkan persaingan yang tidak sehat yang bertentangan dengan atas netralisasi yang dianut PPN. Untuk menghilangkan keraguan dan agar ada keseragaman dalam perhitungan PPN yang terutama, maka ditetapkan pengaturan baru. Dasar pengenaan pajak atas penjualan paket wisata, baik dalam atau luar negeri, dan penjualan produk pihak lain seperti jasa angkutan, udara atau laut, dan darat, ditetapkan sebesar 10% dari nilai peredaran atau omset atau nilai invoice. Tidak termasuk omset dari penjualan tiket angkutan udara dalam negeri. Dasar pengenaan pajak untuk kegiatan lainnya seperti pengurusan dokumen perjalanan, mengorganisir konferensi atau PCO adalah seluruh nilai peredaran atau omset atau nilai invoice dikurang dengan pungutan yang dibayar kepada instansi pemerintah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wendiana. Saat terutang, pelaporan dan penyetoran. Saat terutangnya PPN adalah pada saat penagihan atau saat penerbitan invoice.
yang sekaligus berfungsi sebagai faktur pajak sederhana. Adapun saat penyetoran PPN selambat-lambatnya adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah diterbitkannya invoice, dan tanggal pelaporannya yaitu selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah diterbitkannya invoice. Selanjutnya ada tarif perhitungan. Jadi rumus untuk menghitung pajak ini yaitu PPN terutang sama dengan tarif dikali dengan DPP. Tarifnya itu sebesar 10% dari harga jual umum, DPP-nya ditetapkan sebesar 10% dari nilai penggantian. Adapun nilai penggantian itu adalah biaya yang diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa, tidak termasuk pajak yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Adapun DPP yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, atas penjualan paket wisata baik dalam negeri maupun luar negeri dan penjualan produk pihak lain seperti jasa angkutan udara, laut, dan darat ditetapkan sebesar 10% dari nilai peredaran atau nilai invoice dan tidak termasuk omset dari penjualan tiket angkutan udara dalam negeri. Perhitungannya itu PPN sama dengan 10% dikali 10% dikali nilai invoice dikurang dengan tiket angkutan udara dalam negeri, atau sama juga dengan 1% dikali nilai invoice dikurang tiket angkutan udara dalam negeri. Yang kedua, atas kegiatan lain seperti pengurusan dokumen perjalanan seperti PCO, Professional Conference Organizer, dan sebagainya adalah seluruh nilai omset atau nilai invoice dikurangi dengan pungutan yang dibayar kepada instansi pemerintah. Perhitungannya itu 10% dikali dengan nilai invoice yang dikurang dengan pungutan yang dibayar kepada instansi pemerintah. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Tia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Kasus yang pertama adalah perhitungan PPN atas jasa agen tiket. Pada bulan Januari 2017, PT ABC mendapatkan profit atas penyerahan jasa agen tiket Malaysia Airlines pada konsumen sebesar Rp14.048.200. Sudah termasuk PPN 10%. Hitunglah DPP dan PPN-nya. DPP sama dengan 100 plus 110 dikali margin atau dikali Rp14.048.200 dan dapatkan hasil Rp12.771.91. Selanjutnya PPN 10% dikali dasar pengenaan pajak yaitu Rp12.771.091 dan dapatkan hasilnya Rp1.277.109. Jadi PPN terutang pada penjualan tiket pesawat Malaysia Airlines pada Januari 2017 sebesar Rp1.277.091. Yang kedua, pada bulan Februari 2017, PT ABC mendapatkan profit atas penyerahan jasa agen tiket Sriwijaya Air pada konsumen sebesar Rp2.005.900. Sudah termasuk PPN 10%. Maka perhitungan DPP dan PPN-nya sebagai berikut. DPP sama dengan 100 per 110 dikali margin, yaitu dikali Rp2.005.900 dan didapatkan hasilnya Rp7.823.545. Dan PPN-nya 10% dikali Rp1.823.545. Hasilnya Rp182.355. Jadi PPN terutang pada penjualan tiket pesawat Malaysia Airlines masa Januari 2017 sebesar Rp182.355. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nasya. Baik, terima kasih Kak Tia. Saya akan menjelaskan di bagian B, contoh perhitungan PPN atas penjualan paket wisata. Di contoh nomor 1, pada bulan Januari 2017, PT ABC melakukan penyerahan jasa tur wisata kepada Telesindo menuju Bangkok dengan total pembayaran sebesar Rp26.230.334. Maka perhitungan DPP dan PPN-nya sebagai berikut. DPP sama dengan 100 kali total payment dibagi 101. Jadi 100 dikali Rp26.230 dibagi 101. Hasilnya Rp25.970.628. Kalau yang PPN-nya itu 1% dikali DPP sama dengan 1% dikali Rp25.970.
sama dengan Rp259.706. Jadi PPN terutang pada penyerahan jasa TOR Telesindo ke Bangkok masa Januari 2017 sebesar Rp259.706. Nah, yang kedua contohnya sama yang kayak tadi caranya, tapi soalnya berbeda. Pada bulan Februari 2017, PT ABC melakukan penyerahan jasa pengurusan dokumen visa Amerika dengan total komisi yang diperoleh sebesar Rp19.904.662. Maka perhitungan DPP dan PPN yaitu DPP 100 dikali komisi dibagi 101. Jadi 100 dikali Rp19.924.662 dibagi 101 sama dengan Rp19.727.338. Kalau yang PPN-nya juga sama, 1% dikali DPP sama dengan 1% dikali dengan hasil DPP-nya tadi sama dengan Rp197.724. Jadi PPN terutang pada penyerahan jasa pengurusan dokumen visa Amerika masa Februari 2017 sebesar Rp197.724. Dan yang akan ditutup dengan Christine. Sekian presentasi dari kami dan sekian juga materi yang dapat kami bagikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.